warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semuanya, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat, selalu baik, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Allah, dan senantiasa bersemangat untuk belajar. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita berdoa bersama-sama dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu, berilah aku karunia agar dapat memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang sholih. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, langsung saja kita mulai ya. Latihan soal dan pembahasan penilaian harian 2, kelas 6 pelajaran 2, ketika bumi berhenti berputar. Wah, menarik nih ya temanya. Pilihlah jawaban yang paling benar. Nomor 1, iman kepada hari kiamat adalah rukun iman kelima. Salah satu tanda kiamat adalah diutusnya Nabi Muhammad sebagai titik-titik. A. Hatamul Anbiya, B. Hatamul Anas, C. Hatamul Abi, D. Hatamul Agniya. Yang mana yang paling tepat anak-anak? A ya, Hatamul Anbiya. Diutusnya Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir, penutup para Nabi. Nomor 2. Terdengar suara sangkakala yang keras adalah salah satu tanda hari kiamat. Malaikat yang bertugas meniupnya adalah titik-titik. Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Yang mana anak-anak? Israfil ya. Nah, jadi Israfil ini bertugas untuk meniup sangkakala sebanyak 2 kali. Tiupan yang pertama itu menghancurkan alam semesta, membunuh atau mematikan semua makhluk yang hidup. Nah, kemudian di tiupan yang kedua, nanti itu menghidupkan seluruh manusia ya, untuk dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya selama di dunia. Dan sebagai umat Islam kita wajib mempercayai akan hal ini. Jadi kita persiapkan ya hari yang akan datang tersebut dengan cara memperbanyak ibadah, senantiasa mengingat Allah, dan melakukan kebaikan-kebaikan. Oke, bismillah, mudah-mudahan Allah memudahkan jalan kita. Amin. Kemudian nomor 3, ketika hari kiamat gunung berhamburan, manusia seperti anai-anai atau laron berterbangan dijelaskan dalam surat A. Al-Zalzalah, B. Al-Qari'ah, C. Az-Zumar, D. Al-Qiyamah. Surat apa anak-anak? Al-Qari'ah ya. Yang bunyinya bagaimana? Watakunul jibalu kal ihnil manfus. Itu ya. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah, yauma yakunun nasu kal farasil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Itu ya, Al-Qari'ah. Kemudian nomor 4, menurut surat Al-Zalzalah, manusia akan diberi balasan sesuai titik-titik. A. Doanya, B. amalnya, C. sholatnya, D. ibadahnya. Sesuai apanya anak-anak? Sesuai amal perbuatannya ya. Nah, jadi di dalam surat Al-Zalzalah ini dijelaskan sekecil apapun sebuah kebaikan, sekecil apapun sebuah keburukan, itu akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi hati-hati dalam bertindak, hati-hati dalam berperilaku. Kemudian nomor 5, dalam surat Al-Qari'ah, orang yang ringan timbangan kebaikannya, tempatnya di neraka titik-titik. A. Hawiyah, B. Firdaus, C. Jahannam, D. Hutomah. Yang bunyinya bagaimana anak-anak? Yang bunyinya fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiyah narun hamiyah. Jadi ada di ayat ke berapa anak-anak? Ke-9 ya. Fa ummuhu hawiyah. Nah, jadi jawabannya adalah A. Hawiyah. Lanjut, nomor 6. Setiap amal manusia akan dihisab. Yang dihisab pertama kali adalah titik-titik. Doanya, amalnya, sholatnya, puasanya. Jawabannya adalah sholatnya, anak-anak. Nah, sholat ini adalah hal yang wajib kita lakukan, sekaligus juga amal yang akan dihisab pertama kali ketika nanti kita di padang mahsyar ya, ketika masa penghisapan. Jadi, sholatnya
itu diusahakan untuk lengkap 5 ya anak-anak, jangan bolong-bolong. Subuh tidak sholat, zuhur sholat, asar tidak sholat lagi. Jangan ada yang ditinggal 5 ini ya anak-anak. 5 ini adalah bekal kita untuk di kehidupan berikutnya. Oke, lanjut nomor 7. Ketika seseorang wafat, ada 3 perkara yang tidak akan putus pahalanya, kecuali A. Anak soleh yang mendoakan, ilmu yang bermanfaat, C. Sedekah jariyah, D. Kekayaan yang melimpah. Kecuali berarti yang bukan ya anak-anak. Yang mana anak-anak? Nah, itu adalah, yang bukan itu adalah D. Kekayaan yang melimpah itu tidak akan kita bawa mati. Juga tidak akan memberikan pahala ketika kita sudah mati. Akan tetapi yang memberikan pahala terus mengalir bagi kita walaupun kita nanti sudah wafat itu adalah anak solih yang mendoakan, ilmu yang bermanfaat, dan sedekah jariyah. Nah, jadi ketika kita memiliki harta, itu sebaiknya kita sedekahkan ya anak-anak, agar nanti pahalanya bisa mengalir. Kalau kita simpan saja, kemudian kita meninggal, maka harta itu tidak akan berarti apa-apa. Kemudian ilmu yang bermanfaat, ini anak-anak juga rajin belajar. Motivasinya di sini anak-anak, untuk apa sih aku rajin belajar? Nah, rajin belajar ini bisa membuat kita mendapatkan sebuah ilmu, dan bila mana ilmu itu bermanfaat, itu nanti akan menjadi pahala yang terus mengalir. Tabungan kita di akhirat kelak. Kemudian anak yang soleh. Nah, kalau anak-anak menjadi anak yang soleh, nah anak-anak ini akan memudahkan orang tua kalian, akan menjadi pahala yang terus mengalir untuk orang tua kalian. Nah, jadi semangat ya untuk ketiga hal ini. Anak soleh, ilmu yang bermanfaat, dan sedekah jariyah. Bismillah, mudah-mudahan Allah memudahkan. Nomor 8. Ilmu yang bermanfaat merupakan amal yang tidak akan putus pahalanya, terus mengalir hingga wafat. Oleh karena itu, sebagai siswa harus titik-titik. A. Belajar dan patuh kepada guru. B. Belajar dan bermain. C. Belajar dan mengerjakan PR. D. Belajar dan bersekolah. Yang mana anak-anak? Nah, jawaban yang paling tepat adalah A. Selain daripada kita rajin belajar, kita juga harus bisa patuh menghormati guru yang mengajarkan ilmu tersebut. Oke? Kemudian nomor 9, manusia menempuh 4 alam di alam kehidupan, yakni titik-titik. A. Alam arwah, alam dunia, alam kubur, alam akhirat. B. Alam kandungan, alam dunia, alam kubur, alam basyarah. Alam arwah, alam kandungan, alam kubur, alam akhirat. Alam bumi, alam kubur, alam mahsyar, alam surga. Yang mana anak-anak yang paling tepat? Yang paling tepat itu adalah A. Alam arwah, alam dunia, alam kubur, alam akhirat. Alam arwah ini maksudnya adalah ketika kita masih di dalam kandungan anak-anak. Nah, jadi kita di dalam kandungan, kemudian terlahir ke alam dunia, kemudian setelah di alam dunia kita akan memasuki alam kubur, dan dari alam kubur ini kita akan ke alam akhirat. Nah, jadi di antara 4 alam ini anak-anak, yang paling menentukan itu adalah alam dunia. Kalau di alam dunia ini kita menabung hal-hal yang baik, kita melakukan hal-hal yang baik, maka insya Allah nanti itu juga akan baik ketika di alam kubur dan akhirat. Tapi kalau kita di alam dunia ini banyak melakukan keburukan, kejahatan, maka itu nanti akan sangat berpengaruh di alam-alam berikutnya. Ya, jadi kita persiapkan ya anak-anak, karena hanya di alam dunia ini kita bisa mempersiapkan kebaikan di alam-alam berikutnya. Nomor 10, setelah bunyi sangkakala yang kedua, manusia dibangunkan menuju alam akhirat. Berikut tahapan di alam akhirat yaitu A. Yaumul Masar, hisab, mizan, dan jaza. B. Yaumul Hisab, mahsyar, mizan, dan jaza. C. Yaumul Jaza, hisab, mizan, dan mahsyar. D. Yaumul Mizan, hisab, mahsyar, dan jaza. Yang mana yang paling tepat? Yang paling tepat adalah A. A itu Yaumul Masar. Masar itu apa anak-anak? Maksudnya dikumpulkan. Nah, jadi setelah sangkakala yang kedua itu berbunyi, manusia semua yang mati, yang ada di alam kubur itu dibangkitkan. Nah, setelah itu kemudian dikumpulkan di padang mahsyar. Kemudian setelah itu, untuk apa dikumpulkan di padang mahsyar? Untuk dihisab. Hisab itu maksudnya apa anak-anak? Dihitung.
perhitungan ya. Dihitung pahalanya, amal perbuatannya. Kemudian setelah dihitung, kita masuk ke mizan. Mizan itu apa? Ditimbang ya. Ditimbang amal perbuatan kita. Kemudian berikutnya ke jaza, yaumul jaza. Nah, di sini itu kita dibalas ya. Hari pembalasan. Kalau amal kita lebih banyak amal baik, maka kita akan menuju surga. Akan tetapi kalau amal kita buruk, nah kita nanti akan menuju ke neraka. Na'udzubillah min dzalik ya anak-anak. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah dari neraka. Mudah-mudahan Allah menuntun kita untuk menuju surganya. Kemudian nomor 11 di bawah ini merupakan nama-nama hari kiamat yang benar, kecuali yaumul hisab. Hari dihitungnya seluruh amal manusia, hisab tadi apa anak-anak? Dihitung ya, benar. Kemudian yaumul mizan, hari ditimbangnya amal manusia, mizan ditimbang, benar ya. Kemudian C, yaumul bats, hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur, ini benar. Yaumul jaza, hari dikumpulkannya manusia di padang mahsyar, betulkah? Ini tidak benar ya, karena yaumul jaza ini hari pembalasan. Nah, jadi jawabannya adalah D ya, yang tidak benar. Kemudian nomor 12, hari pembalasan amal ibadah manusia di surga dan di neraka disebut A. Yaumul jaza, B. Yaumul hisab, C. Yaumul qiyamah, Yaumuddin. Pembalasan tadi apa anak-anak? Yaumul jaza. Kemudian nomor 13, neraka adalah tempat orang-orang kafir mendapatkan kesengsaraan, sedangkan surga adalah tempat mendapatkan kenikmatan yang kekal bagi siapa anak-anak? A. Beriman dan beramal soleh, kafir dan berbuat dosa, C. Zalim dan lalai ibadah, D. Kaya dan berfoya-foya. Kira-kira yang mana ini yang patut untuk mendapatkan surga? A ya, beriman dan beramal soleh, beramal baik ya. Kemudian nomor 14, salah satu hikmah beriman kepada hari kiamat adalah A. Rajin mengejar harta kekayaan, B. Menunda kebaikan, C. Rajin beramal soleh, D. Rebahan saja dan main game. Yang mana? Ayo, siapa nih yang di rumah pas PPKM seperti ini cuma rebahan dan main game? Jangan ya, jangan sia-siakan waktu kita hanya untuk bermain, hanya untuk tiduran. Manfaatkan juga waktu kita untuk beramal soleh, untuk berbuat baik ya, untuk beribadah kepada Allah. Ingat bahwa kehidupan kita di dunia ini hanya sementara, bisa sewaktu-waktu kita kembali kepada Allah, bisa sewaktu-waktu kita meninggalkan seluruh alam dunia ini. Dan sudahkah kita memiliki cukup bekal anak-anak? Jadi mari kita persiapkan ya, mulai dari sekarang. Nomor 15, bila ingin bahagia hidupnya, manusia harus bekerja keras tapi tidak boleh lupa untuk titik-titik. A. Beribadah, B. Berusaha, C. Berharap, D. Bermimpi. Nah, selain kita bekerja, berusaha, kita juga jangan lupa untuk beribadah. Jangan sampai karena terlalu asik belajar, kemudian tidak menjalankan ibadah. Nanti saja aku masih belajar, kemudian meninggalkan sholat. Itu tidak benar ya. Belajar ya belajar, kemudian bermain ya bermain, tapi juga harus tahu waktunya beribadah, waktunya belajar, waktunya untuk istirahat. Nah ya anak-anak, atur waktu dengan sebaik-baiknya. Nomor 16, Allah telah mencukupi kebutuhan kita, maka kita harus A. Berdoa, B. Bersyukur, C. Bertafakur, D. Berkufur. Yang mana anak-anak? Kalau Allah sudah mencukupi kebutuhan kita, bersyukur ya, B. Kemudian nomor 17, hidup dan mati adalah ketentuan Allah. Saat mendengar kabar kematian, kita mengucapkan kalimat A. Istighfar, B. Tasbih, C. Tarji, D. Takbir. Yang mana anak-anak? Tarji ya, yang bunyinya bagaimana? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau istighfar itu astagfirullah, tasbih itu subhanallah, dan takbir Allahu Akbar. Lanjut nomor 18.
Tidak ada yang tahu kapan datangnya hari kiamat kecuali Allah. Maka dalam berbuat kebaikan harus titik-titik. A ditunda, B disegerakan, C dinantikan, D diakhirkan. Disegerakan ya. Kemudian nomor 19. Tidak ada yang kekal di dunia ini. Oleh karena itu ketika ditimpa musibah harus dihadapi dengan apa anak-anak? Sabar, tabah, tawakal. Sabar, sombong, gembira. C. Sabar, ikhlas, sedih. D. Sabar, tawakal, sombong. A ya, sabar, tabah, dan tawakal. Tawakal itu berserah diri kepada Allah. Nomor 20. Hari kiamat terdiri dari dua macam, yakni apa anak-anak? A. Kiamat sugro dan kiamat kubro. B. Kiamat sugro dan kiamat kecil. C. Kiamat kubro dan kiamat besar. D. Kiamat awal dan kiamat akhir. Yang mana yang paling tepat? A ya, sugro dan kubro. Sugro itu maksudnya kiamat kecil. Kalau kubro itu kiamat besar. Lanjut nomor 21. Di bawah ini merupakan tanda kiamat kubro atau kiamat besar, kecuali berarti yang bukan ya. Kematian seseorang itu kiamat kecil ya, sugro. Kemudian terbitnya matahari dari barat, nah ini kubro. Munculnya Dajjal dan keluarnya Ya'juj dan Ma'juj itu kubro. Kemudian munculnya Dabbah ini juga kubro. Berarti yang bukan itu adalah A ya, karena kematian seseorang ini termasuk kiamat kecil. Nomor 20, di bawah ini merupakan tanda kiamat sugro atau kecil, kecuali yang bukan ya. Laki-laki menyerupai wanita dan sebaliknya. Ya, ini kiamat kecil. Kemudian terjadi bencana alam, banjir, tsunami, gunung meletus, dan lain-lain. Ini juga kecil. Timbulnya pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan. Ya, turunnya Nabi Isa alaihissalam. Nah, ini berarti yang bukan itu adalah D ya, karena D ini termasuk kiamat kubro. Nomor 23, au ilmin yuntafa'u bihi. Arti potongan hadis di atas adalah titik-titik. A. Ilmu yang bermanfaat. B. Doa anak solih. C. Sedekah jariyah. D. Rajin belajar. Yang mana anak-anak? Au ilmin. Ilmin itu ilmu ya. Jadi jawabannya adalah A. Nomor 24, An Abi Hurairah an Rasulullah qala Iza mata banu adama in qata'a amalu illa min salasin sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalih yad'ulah. Hadis di atas menjelaskan tentang macam-macam hari kiamat. B. Ada 3 amal yang tidak akan putus pahalanya. C. Ada 5 amal yang terus mengalir. D. Semua amal manusia akan terus mengalir. Yang mana yang paling tepat anak-anak? B ya. Ada 3 amal yang tidak akan putus pahalanya walaupun orangnya sudah meninggal. Apa saja? Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak soleh yang mendoakan. Kemudian nomor 25, di bawah ini merupakan hikmah beriman kepada hari akhir, yaitu A. Bertambah yakin dengan kekuasaan Allah. B. Tidak menunda-nunda kebaikan, semangat mengerjakan amal kebaikan. D. Putus asa dan berlaku zalim. Yang mana anak-anak? Ini kecuali ya. Berarti yang bukan. Bertambah yakin dengan kekuasaan Allah ya, tidak menunda-nunda kebaikan ya, semangat mengerjakan amal kebaikan ya, dan yang bukan itu adalah nih ya, putus asa dan berlaku zalim. Alhamdulillah, nomor 1 sampai 25 sudah kita bahas bersama ya. Silahkan dipelajari, silahkan dipahami. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bekal anak-anak untuk mengerjakan penilaian harian kedua. Nah, apabila ada yang ditanyakan, silahkan ditulis di kolom komentar ya. Bunda mohon maaf bila mana terdapat kesalahan dan kekurangan. Mari kita tutup perjumpaan kita kali ini dengan berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih.